Siap ya. Oke, monggo. Yang lainnya di mute no. Monggo Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Ahmad Effendi kelompok 1 akan mempresentasikan saya share screen dulu. Sudah jadi host bisa Pak, mau share screen. Sebentar. Masuk lagi dulu apa ke ketutup open Zoom. Tak klik kok belum bisa sih. Open Zoom, share screen. Ya, yang pertama dengan judul Capaian Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan PJOK. Rasional, pendidikan jasmani yang di Indonesia dikenal sebagai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menurut William H. Freeman 2007 halaman 27-28 adalah pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani untuk menghasilkan peningkatan secara menyeluruh jasmani, mental, dan emosional peserta didik. Pendidikan jasmani memperlakukan setiap peserta didik sebagai satu kesatuan yang utuh antara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pendidikan jasmani merupakan bidang kajian yang luas dan menitik beratkan pada peningkatan gerak manusia. Maksudnya di sini adalah pendidikan jasmani itu intinya menitik beratkan pada peningkatan gerak manusia. Berarti kita pendidik di samping kita mengajar materi juga dituntut untuk peningkatan gerak di bidang olahraganya, PJOK-nya. Pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan, model, strategi, model, gaya, dan teknik sesuai dengan karakteristik tugas gerak serta didik dan lingkungan belajar. Semua itu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah meliputi psikomotor pertama, yang kedua kognitif, yang ketiga afektif. Peserta didik dengan menekankan pada kualitas kebugaran jasmani dan pembedaharaan gerak. Pembelajaran dengan berbagai pendekatan tersebut dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan agar dapat mengembangkan sikap positif dan menghargai manfaat aktivitas jasmani untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bukan semata-mata berurusan dengan pembentukan badan, tetapi melibatkan seluruh aspek perkembangan manusia yang sesuai dengan cita-cita terbentuknya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita intinya bukan dituntut untuk pembentukan gerak badan saja, tapi harus sesuai dengan perkembangan manusia, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya,
Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, mengelola kesehatan dan kesejahteraan dengan benar, serta mengembangkan pola hidup sehat. Yang ketiga, mengembangkan pola gerak dasar dan keterampilan gerak motorik yang dilandasi dengan penerapan konsep, prinsip, strategi, dan taktik secara umum. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai kepercayaan diri, sportivitas, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, pengendalian diri, kepemimpinan, dan demokrasi dalam melakukan aktivitas jasmani. Berarti intinya di samping kita mengajar, kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada waktu dia melakukan gerak. Yang kedua, sportif, maksudnya sportif dalam artian menerima kekalahan. Misalnya pada waktu pertandingan bola voli, ada salah satu yang kalah, kita harus sportif, menanamkan sportivitas di dalam jiwa peserta didik. Yang selanjutnya, jujur. Artinya dalam artian jujur itu maksudnya misal kita menjadi sebagian peserta didik ada yang menjadi menghitung angka perolehan, itu harus kita menanamkan kejujuran, tidak boleh memihak satu atau yang lain. Lanjut, yang kelima, menciptakan suasana yang rekreatif, berisi tantangan dan ekspresi diri dalam interaksi sosial. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memiliki pola hidup aktif serta memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Yang ketujuh, mengembangkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri melalui aktivitas jasmani. Yang C, karakteristik mata pelajaran PJOK. Pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan sebagai sebuah bidang kajian memiliki karakteristik yang pertama. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan melibatkan peserta didik. Jadi, mana ya? Pendidikan jasmani dan olahraga saya melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung real dan otentik untuk meningkatkan kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, dan keterampilan berkomunikasi serta berpikir tingkat tinggi melalui aktivitas jasmani. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di dalam proses pembelajaran mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tugas gerak, movement, task, dan dukungan lingkungan yang berprinsip development appropriate practice. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan membentuk individu-individu yang terliterasi secara jasmani dan menerapkan dalam kehidupan sepanjang hayat. Keterampilan gerak. Elemen-elemen mata pelajaran PJOK serta deskripsinya dibagi menjadi yang pertama yaitu keterampilan gerak. Deskripsinya
Elemen ini berupa kekhasan dari pembelajaran PJK yang merupakan proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, terdiri dari subelemen 1. Aktivitas pola gerak dasar, 2. Aktivitas senam, 3. Aktivitas gerak berirama, yang keempat aktivitas pilihan permainan olahraga, yang kelima aktivitas permainan dan aktivitas olahraga air. Yang dimaksud di sini kondisional, maksudnya kita harus menyesuaikan lingkungan pembelajaran kita, apakah dekat dengan kolam renang ataupun jauh dari kolam renang. Jadi kita sebagai pendidik harus memperhatikan kedekatan dengan pembelajaran. Misalnya kalau dekat dengan kolam renang bisa dikondisikan untuk apa? Melakukan praktek olahraga air seperti gerak dasar renang dan lain sebagainya. Yang kedua, pengetahuan gerak. Elemen ini berupa penerapan pengetahuan, konsep, prinsip, produser, taktik, dan strategi sebagai landasan dalam melakukan keterampilan gerak, kinerja, dan budaya hidup aktif pada setiap subelemen. 1. Aktivitas pola gerak dasar. Yang kedua, aktivitas senam. Yang ketiga, aktivitas gerak berirama. Yang keempat, aktivitas pilihan permainan dan olahraga sederhana dan alat tradisional. Yang kelima, sama dengan tadi, aktivitas permainan dan aktivitas olahraga air yang kondisional tadi. Yang ketiga, permainan gerak. Yaitu elemen ini berupa pemanfaatan gerak di dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari subelemen. 1. Aktivitas jasmani untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. 2. Aktivitas kebugaran jasmani. Ini scrollnya ke bawah, ini yang mana ya? Ini. Jadi tadi itu ada 6. Tadi pemanfaat yang keempat, pemanfaatan gerak. Ganggu ayah. Elemen ini berupa pemanfaatan gerak di dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari subelemen. Yang pertama, aktivitas jasmani untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang kedua, aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan serta pola perilaku hidup sehat. Yang keempat, pengembangan karakter. Deskripsinya yaitu elemen ini berupa pengembangan karakter secara gradual yang dirancang melalui berbagai aktivitas jasmani terdiri dari 1. Pengembangan tanggung jawab personal, jujur, menerapkan jujur, disiplin, patuh dan taat pada aturan, menghormati diri sendiri dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial meliputi kerjasama, toleran, peduli, empati, menghormati orang lain, gotong royong, dan lain-lain. Yang kelima, nilai-nilai gerak. Elemen ini berupa nilai-nilai yang terkandung dan dikembangkan di dalam dan melalui aktivitas jasmani pada setiap elemen. Dan subelemen capaian pembelajaran PJK yang terdiri dari yang pertama, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesehatan. Yang kedua, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kegembiraan dan tantangan. Yang ketiga, nilai aktivitas jasmani untuk ekspresi diri dan interaksi sosial.
Lanjut D, capaian pembelajaran PJOK. Capaian pembelajaran PJOK adalah menyiapkan individu yang terliterasi secara jasmani, yang memiliki motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi jasmani agar dapat menghargai serta menjadi tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas jasmani secara reguler. Jadi intinya untuk capaian pembelajar PJOK itu kita harus memiliki unsur-unsur tadi, memiliki unsur motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi jasmani. Lanjut. Dua, capaian pembelajaran PJOK untuk setiap fase. Pada fase pertama umum, yaitu umumnya kelas 1 dan kelas 2. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber. Elemen keterampilannya ini adalah pada akhir fase ini peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, pemahaman, dan olahraga. Aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas olahraga air. Untuk elemen pengetahuan, pada akhir fase ini peserta didik mengetahui prosedur dalam melakukan pola gerak dasar, permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas olahraga. Berarti di fase A ini pada penerapan kelas 1 dan kelas 2. Lanjut. Pada fase B, umumnya penerapan pada kelas 3 dan kelas 4. Pada akhir fase B, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memvariasikan dan mengkombinasikan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dilandasi dengan pengetahuan yang benar secara mandiri, menerapkan prosedur aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. Elemen keterampilan geraknya, pada fase ini peserta didik menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan variasi dan kombinasi aktivitas pola gerak dasar. Elemen pengetahuan gerak, pada akhir fase ini peserta didik memahami prosedur variasi dan kombinasi pola gerak dasar, permainan, dan olahraga. Elemen pemanfaatan gerak, pada akhir fase ini peserta didik dapat memahami prosedur dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani, menunjukkan kemampuan dan menerapkan pola hidup sehat, perlunya aktivitas jasmani, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Jadi kita sebagai pendidik kita harus menerapkan menerangkan kepada siswa untuk menerapkan pola hidup sehat. Dalam artian kita harus menjelaskan, harus bisa mengatur pengisian waktu, luang waktunya istirahat, waktunya kita belajar, waktunya kita olahraga, dan harus diimbangi dengan makanan yang bergizi dan seimbang supaya tubuh kita tidak ngedrop. Elemen pengembangan karakter, elemen nilai-nilai gerak. Yang keenam, pada fase D umumnya pada kelas 7, 8, 9. Ini diterapkan pada anak sekolah menengah pertama, yaitu terdiri dari elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, dan elemen pemanfaatan gerak. Yang terakhir, pada fase ini peserta didik dapat menganalisis fakta, konsep, dan prosedur pelatihan. Pada nomor 7 fase E umumnya pada kelas 10. Ini di fase ini kelas 10 adalah di sekolah menengah atas, dilanjutkan kelas SMA. Pada akhir fase E peserta didik dapat
sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar. Terdiri dari elemen, yang pertama elemen keterampilan gerak, yang kedua elemen pengetahuan gerak, yang ketiga elemen pemanfaatan gerak, yang keempat elemen pengembangan karakter, yang kelima elemen nilai-nilai gerak. Di dalamnya itu pada akhir fase ini peserta didik dapat mengevaluasi sikap dan kebiasaan untuk menjadikan individu yang aktif, sehat, menyukai tantangan, dan cara menghadapi secara positif dalam konteks aktivitas jasmani dengan menunjukkan pendidikan. Ya, yang terakhir. Yang ke-8. Sudah. Ini glosariumnya, sumbernya, referensinya dari Bob Marlin M. Jelin L. Lance Joy M. Minggu 21 November 2002. Ya, terima kasih Pak Fajar. Monggo dibuka sesi tanya jawab atau yang menambahkan, monggo. Sampai ada, Pak. Monggo yang mau bertanya. Saya menjadi moderator bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oke, monggo Pak Fajar. Saya tanya, Pak. Pak Farid, silakan. Dari pernyataan Bapak tadi dari awal masalah penanaman landasan moral atau karakter siswa, bagaimana Bapak memberi pemahaman sikap sportif pada siswa saat tidak mau menerima kekalahan saat pertandingan sepak bola. Biasanya itu kan ada siswa yang nggak mau tahu, sepangga tetap marah itu kalau diberi penjelasan. Nah itu bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih, Pak Farid. Ya, pemahaman saya kalau ada siswa semacam itu ya siswa tadi saya panggil, dikasih pengarahan bagaimana caranya supaya tadi apa yang tidak sportif tadi ya. Ya diberitahu kalau sikap tidak sportif itu tidak baik. Karena apa? Kalau kita berkehidupan bermasyarakat itu kan tidak menanamkan nilai-nilai apa pelajar Pancasila ya. Di situ kita sebagai pendidik kita menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila dengan menanamkan sikap sportif ya. Kalau ada siswa yang tidak sportif berarti kita wajib mengingatkan Pak Farid dalam artian supaya teman-temannya juga saling membantu, tidak mengikuti lagi ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi? Cukup, Bu Ratin? Cukup? Kalau itu sudah cukup Pak. Tidak ada yang bertanya sepertinya. Monggo. Lanjut. Cukup Asar. Ratin tanya, monggo. Cukup. Bisa diakhiri Pak Fendi sebagai pematerinya. Sebagai saya penyaji materi presentasi, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.